Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 10 BDP 1 dan juga BDP 2, pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-25, kita masih membahas tentang materi dari bab 3, yaitu segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang pemposisian produk di pasar atau positioning. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik akan dapat menjelaskan pemposisian produk di pasar atau positioning. Nah, ini pengertian dari pemposisian produk di pasar atau positioning. Positioning adalah sebuah image atau citra yang sudah melekat dan terbentuk pada benak setiap pembeli mengenai sebuah nama produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tertentu. Jadi, positioning ini intinya adalah cara pandang konsumen mengenai sebuah produk yang membedakannya dari produk lainnya atau dari produk pesaing. Selanjutnya ada produk positioning strategi. Strategi pemposisian produk atau produk positioning ini pada dasarnya berkaitan erat dengan segmentasi pasar. Tujuan utamanya yaitu melayani target market tertentu. Nah, pada bagian pemasaran dalam melaksanakan strategi produk positioning, dalam memasarkan produk kepada para pembeli bisa mana daripada produk dari pesaingnya. Hal yang ditonjolkan itu bisa seperti ukuran, nama keberadaan produk, dan sebagainya. Yang kedua itu ada penentuan posisi produk menurut kebutuhan yang dipenuhi atau manfaat yang diberikan. Yaitu cara penentuan posisi oleh suatu perusahaan dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan manfaat dalam pemakaian produknya. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, yaitu cara penentuan posisi oleh suatu perusahaan berdasarkan nilai-nilai penggunaan atau penerapan produknya. Hal ini dipakai sebagai suatu hal yang ditonjolkan yang membedakan dengan pesaing yang lainnya. Yang keempat itu ada penentuan posisi menurut pemakai. Penentuan posisi menurut pemakai ini merupakan penentuan posisi oleh suatu perusahaan dengan mengeluarkan produk terbaik bagi sejumlah kelompok pemakai. Yang kelima ada penentuan posisi produk menurut pesaing, yaitu cara penentuan posisi oleh suatu perusahaan dengan menonjolkan nama, mereknya, dan produknya harus lebih baik daripada pesaingnya. Yang keenam, penentuan posisi produk menurut kategori produk, yaitu cara penentuan posisi oleh suatu perusahaan dengan memposisikan produk sebagai pemimpin dalam kategori produk tersebut. Dan yang terakhir itu ada penentuan posisi harga atau kualitas, yaitu cara penentuan posisi oleh suatu perusahaan dengan cara produk tersebut ditawarkan dengan nilai terbaik. Selanjutnya itu ada menentukan positioning. Tahukah kalian di sini tuh ada 4 tahap untuk menentukan positioning. Yang pertama itu ada identifikasi target. Identifikasi target ini mampu memberikan gambaran dalam menciptakan atau membangun brand image. Misalnya itu suatu produk kosmetik harus mampu mengidentifikasi pasar sasaran dan berdasarkan produk yang dibuat dan juga ditawarkannya. Jadi produk tersebut bisa memutihkan atau menghaluskan kulit para konsumen. Dan yang kedua itu ada menentukan frame of reference pelanggan, yaitu sebuah ide atau asumsi yang mampu dipahami dan juga diterima oleh pembeli atau konsumen. Contohnya itu misalkan sabun yang menggunakan ikon model wanita dan tulisan Jepang, sehingga orang bisa mengingat produk tersebut sebagai sabun mandi dari Jepang atau buatan Jepang. Yang ketiga itu ada merumuskan point of differentiation, yaitu berupa serangkaian kegiatan yang harus diperhatikan
supaya pembeli membeli produk perusahaan tersebut. Misalkan contohnya itu ada es krim yang dikenal halayak masyarakat luas ini karena namanya yang aneh dan juga rasanya yang unik. Jadi es krim dari perusahaan tersebut atau produksi dari perusahaan tersebut dapat menarik perhatian para pembeli sehingga mereka dapat mencoba dan juga tertarik untuk membeli dari es krim dari perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu ada menetapkan keunggulan kompetitif produk, yaitu keunggulan produk yang bisa berkompetensi dengan pesaingnya, menjadikan sesuatu yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang berbeda. Yang C yaitu tugas memposisikan produk. Tugas memposisikan produk ini dibagi menjadi 3. Pertama ada mengidentifikasi keunggulan bersaing. 2. Memilih keunggulan bersaing yang tepat. 3. Mengkomunikasikan dan menyerahkan posisi yang dipilih. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi keunggulan bersaing. Konsumen atau pembeli pada umumnya membeli produk atau jasa yang mampu memberikan nilai terbesar bagi para pembeli tersebut. Nah, keunggulan ini bisa didapatkan jika lebih baik dari pesaingnya, yaitu dengan menawarkan produk yang memiliki nilai yang lebih besar kepada konsumen. Perusahaan bisa didiferensiasikan dengan cara berikut. Yang pertama ada diferensiasi produk. Maksudnya adalah memodifikasi produk barang atau jasa agar lebih menarik. Dalam membuat diferensiasi produk ini harus dibuat berbeda agar pihak pesaing tidak dapat meniru dan mengusahakan menciptakan produk yang unik. Yang kedua ada diferensiasi servis atau jasa. Diferensiasi jasa ini bisa dilaksanakan dengan cara perusahaan memberikan pelayanan terbaik dari para pesaing usahanya. Harus diusahakan selalu konsisten dan meningkatkan mutu produk jasanya. Misalkan jasa pengiriman produk, customer service, dan sebagainya. Yang ketiga ada diferensiasi personil. Diferensiasi jenis ini bisa dilaksanakan pihak perusahaan dengan cara memperkerjakan dan melatih orang atau tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan pekerja pada perusahaan pesaing. Nah, jenis diferensiasi personil ini dilaksanakan dengan cara menyeleksi secara hati-hati tenaga kerja yang berkaitan dan berkomunikasi dengan para konsumen. Contohnya, pelayan toko atau hotel memberikan ucapan selamat datang kepada pembeli yang datang ke tempat tersebut. Selain itu, juga seperti kasir yang mengucapkan terima kasih setelah pembeli melakukan pembayaran produk. Yang keempat ada diferensiasi citra. Perlu kita ketahui sebelumnya, citra itu atau image adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Citra ini berupa karakteristik yang diingat oleh konsumen. Biasanya para pembeli atau konsumen akan membeli produk yang citra produk tersebut dan perusahaannya itu baik. Jadi kehendaknya perusahaan itu membangun citra yang bagus di mata para konsumen. Selain itu, pihak perusahaan harus cerdik dan pintar serta jeli saat menetapkan karakter pembeda pada suatu produk, karena hal tersebut mampu membuat konsumen menjadi mengingat dan percaya dalam tempo waktu yang lama. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Cara memilih keunggulan bersaing yang tepat bagi perusahaan yaitu A. Menentukan berapa banyak perbedaan yang dipromosikan. Pihak perusahaan harus mempromosikan sebuah produk dengan kriteria 1 manfaat, 2 manfaat, 3 manfaat, dan seterusnya. Contohnya, 1 manfaat itu mutu terbaik, 2 manfaat itu paling aman dan tahan lama, 3 manfaat itu mutu dan pelayanan terbaik, harga termurah, serta tahan lama. Yang kedua itu ada menentukan perbedaan mana yang dipromosikan. Pada pemasaran sebuah produk, tidak semua perbedaan merek ada yang bernilai dan ada yang tidak bernilai. Jadi harus ditentukan posisinya secara jelas. Tidak boleh terlalu sempit atau merugikan. Pada dasarnya, sebuah perbedaan hanya bisa bernilai jika terpenuhi kriteria, yaitu yang pertama penting.
Maksudnya adalah perbedaan produk yang dipasarkan atau dipromosikan hendaknya mampu memberikan manfaat lebih lagi bagi pembeli sasaran. Yang kedua ada khas. Khas maksudnya adalah perbedaan produk yang dipasarkan atau dipromosikan hendaknya itu menawarkan dengan cara yang khas dan para pesaing usaha tidak menawarkan perbedaan itu. 3. Dapat dikomunikasikan. Maksudnya adalah perbedaan produk yang dipasarkan atau dipromosikan hendaknya dapat dikomunikasikan dan dapat dilihat oleh pembeli. 4. Mendahului. Maksudnya itu perbedaan produk yang dipasarkan para pesaing tidak mudah meniru perbedaan itu. Yang kelima ada terjangkau harganya. Maksudnya adalah perbedaan produk yang dipasarkan kepada para konsumen dapat membeli perbedaan itu dengan uang yang dimiliki atau terjangkau. Dan yang terakhir itu mendatangkan laba. Maksudnya yaitu perbedaan produk yang dipasarkan oleh pihak perusahaan mampu memperkenalkan perbedaan serta bisa meraih laba atau keuntungan. 3. Mengkomunikasikan dan menyerahkan posisi yang dipilih. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah membuat strategi posisi yang jelas dan perlu mengkomunikasikannya. Tujuannya itu untuk menciptakan image yang tetap dan juga konsisten seperti yang diharapkan. Saat melakukan aktivitas mengkomunikasikan positioning ini, pihak perusahaan harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, ada be kreatif. Maksudnya di sini pihak perusahaan harus bersifat kreatif dan mampu menarik perhatian konsumen pada pasar sasaran atau target market. Misalkan, suatu perusahaan membuat produk susu yang ditujukan supaya dikonsumsi oleh anak kecil, kemudian mendesainnya dengan kemasan yang berbentuk boneka. Yang kedua ada simplicity, yaitu bahwa komunikasi produk yang ditawarkan pada konsumen harus sesederhana dan sejelas mungkin. Yang ketiga ada konsisten yet fleksibel, yaitu pihak perusahaan hendaknya konsisten dan melihat kondisi pasar sasaran. Yang keempat ada own, dominate, protect, yaitu pihak perusahaan hendaknya mempunyai satu atau beberapa kata ampuh supaya selalu diingat oleh ingatan serta benak para pembeli dan juga konsumen. Yang terakhir ada user their language, yaitu pihak perusahaan hendaknya saat mengkomunikasikan positioning memakai bahasa pelanggan. Misalnya, dalam produk minuman untuk anak kecil, bahasa yang dipakai harus mudah dipahami oleh anak kecil. Yang D, selanjutnya itu ada landasan penentuan positioning. Landasan yang dipakai dalam menentukan positioning ini yang pertama ada proporsi nilai serta berbagai manfaat yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan. Yang kedua ada capaian yang sudah diwujudkan oleh pihak perusahaan. 3. Segmen pasar dan pembeli atau pelanggan sudah ditargetkan. 4. Adanya atribut yang dalam produk dan merek perusahaan yang diunggulkan. 5. Usaha dan bisnis baru yang dijalani dan dilaksanakan. 6. Originalitas atau produk ciptaan asli bukan tiruan di pasar. Yang terakhir itu ada kriteria yang menentukan positioning. Yang pertama itu ada customer. Customer merupakan kriteria positioning yang berdasarkan kajian pelanggan diusahakan supaya para pelanggan tersebut memiliki persepsi positif yang menjadikan sebuah alasan dalam pembelian mereka. Yang kedua ada company yaitu kriteria positioning yang harus mencerminkan kekuatan serta keunggulan dalam berkompetisi sebuah perusahaan dengan pesaingnya. Yang ketiga ada competition merupakan kriteria yang hendaknya berusaha supaya bersifat unik, jadi terlihat diferensiasi atau perbandingannya dibandingkan dengan produk buatan dari pihak pesaing. Dan yang keempat ada change,
Change merupakan kriteria positioning yang berdasarkan kajian atau penelitian yang terjadi di dalam lingkungan bisnis dan usaha. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang belum dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar Google Classroom dan juga di grup Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.